Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dr. Hadi Nasbi, MSc, selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Yang kami hormati Ibu Dr. Puspita Sari, S3, MSc, selaku Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Jakarta. Yang kami hormati Ibu Profesor Yuli Rahmawati, MSc, PhD, selaku narasumber yang hadir secara daring, dan serta seluruh peserta workshop, Bapak Ibu dosen yang mengikuti kegiatan ini secara luring di Gedung Dewi Sartika yang kami hormati dan banggakan. Perkenankan, saya Desi Julita Sari untuk memandu jalannya kegiatan workshop pada pagi hari yang penuh semangat ini. Sebuah kehormatan bagi saya dapat berada di tengah-tengah para akademisi, peneliti, dan pengabdi masyarakat yang luar biasa. Tentunya saya berharap dalam menjalankan tugas ini mendapatkan kelancaran, tertib, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kita semua. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini, Jumat 25 Juli 2025, kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan workshop, roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Workshop ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen program studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Jakarta dalam mendorong dan menguatkan arah riset serta pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada visi keilmuan prodi. Tema besar kita angkat pada hari ini adalah penguatan arah riset dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan matematika berbasis visi keilmuan program studi. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita mulai, izinkan kami menyampaikan susunan acara yang kita ikuti bersama pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan sebagai tanda dimulainya acara. Selanjutnya akan ada pembacaan doa bersama agar kegiatan ini diberi kelancaran, diberi keberkahan dari awal hingga akhir. Selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mas UNJ. Kemudian akan ada sambutan. Setelah itu kita akan mengabadikan momen dengan foto bersama. Masuk ke inti acara yaitu penyampaian materi oleh narasumber. Setelah pemaparan materi akan ada sesi diskusi dan tanya jawab dilanjutkan dengan penyerahan cendol mata pada narasumber. Dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang terhormat, untuk membuka kegiatan hari ini, kita bersama-sama kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita memanjatkan doa demi kelancaran dan keberkahan acara ini. Doa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Arif Awansyah, MStat. Kepada beliau, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang bahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan percaya masing-masing. Semoga kegiatan ini diberikan keberkahan dan berjalan dengan lancar. Izinkan saya untuk membantu doa secara Islam bagi yang beragama non-Muslim dapat menyesuaikan. Mari kita membaca suratul Fatihah, membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan rabbina hamzida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ikazami sultanik. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu selain syukur atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan pada kami, sehingga kami masih bisa hadir bersama pada pagi hari ini. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami berkumpul bersama
untuk melaksanakan workshop penyusunan roadmap P2M yang bertempat di Gedung Dewi Sartika. Lancarkanlah kegiatan kami hingga tercapai segala bentuk harapan dan tujuan dalam terselenggara kegiatan kami, ya Rob. Berikanlah kemudahan, keberkahan, serta perlindungan selama berlangsungnya kegiatan-kegiatan kami, ya Rob. Allahumma ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu. Berikanlah kelancaran pada kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamu lah kami menyembah, kepadamu lah kami mohon ampunan dan pertolongan. Allahumma ya Allah, Tuhan segala zat. Kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Arif Alwansyah, Ustaz. Semoga doa yang telah dipanjatkan membawa keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini. Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mas Universitas Negeri Jakarta. Kepada seluruh hadirin, kami mohon untuk berdiri.
Kasih hadirin, persilakan dulu. Dia sesi berikutnya sambutan pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Sri Puspitasari SPD MSc selaku koordinator Prodi S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Jakarta. Kepada Ibu Dr. Puspitasari SPD MSc dengan hormat kami persilakan. Oke, dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Ibu Desi telah memberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh manfaat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Yuli Rahmawati, dosen UNJ yang kami banggakan, dan juga sekarang sedang mengemban amanah sebagai Adikbud Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra, Australia. Terima kasih banyak atas kesediaan waktu dan juga pikiran yang diberikan kepada kami pada hari ini. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dekan, Pak Dr. Hadi Nasbe yang telah berkesempatan hadir mensupport acara kami dari Prodi Pendidikan Matematika UNJ. Kemudian terima kasih pula kepada Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Matematika UNJ yang telah berkenan hadir hari ini untuk sama-sama kita mendiskusikan roadmap penelitian dan pengabdian Prodi Pendidikan Matematika UNJ. Terakhir saya ucapkan terima kasih juga kepada para panitia. Jadi panitia ini dari mulai persiapan acara, kemudian pelaksanaan acara, kemudian nanti juga di akhir kita tetap adakan evaluasi dan juga finalisasi roadmap. Semoga panitia yang telah bekerja keras mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk agenda hari ini yaitu workshop penyusunan roadmap penelitian dan pengabdian dosen-dosen program studi pendidikan matematika UNJ. Kami melatar belakangi, paling tidak ada 3 latar belakang yang mendasari kami mengadakan workshop ini, yaitu yang pertama adalah memang kebutuhan dalam dokumen akreditasi di mana kami harus menjelaskan roadmap yang kami miliki. Kemudian kedua adalah untuk memperkuat arah penelitian dosen dan juga mahasiswa di Prodi Pendidikan Matematika UNJ. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah untuk mempercepat kelulusan mahasiswa, sehingga dengan menggunakan roadmap yang ada sekarang dan juga yang nanti akan kami kembangkan, mahasiswa bisa mendapatkan payung-payung penelitian dari penelitian dosen yang bisa mempercepat kelulusan mereka di program Sarjana Pendidikan Matematika UNJ. Mudah-mudahan acara kali ini bisa berjalan dengan lancar dan penuh manfaat. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Puspitasari SPD MSc atas sambutannya. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hadi Nasbe MSI selaku Dekan FMIPA Universitas Negeri Jakarta. Kepada Bapak Dr. Hadi Nasbe MSI dengan hormat kami persilakan. Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf, suara saya terdengar kah? Jelas Pak. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat karunia kesehatan dan kesempatan. Pagi ini kita bisa bertemu dalam acara workshop untuk roadmap penelitian untuk di rumpun matematik. Salawat salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Suara saya masih terdengar jelas kah? Oke. Yang saya hormati Profesor Dr. Yuli Rahmawati selaku saudara jauh yang sekarang lagi ada di Canberra. Dekat. Yang saya hormati Ibu Dr. Puspita Sari, Bapak Dr. Makmuri, terus
Ibu Dr. Ria, Ibu Dr. Dian, Bapak Dr. Yudi selaku Korprodi di Rumpun Matematik, Bapak Ibu dosen semua. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Yuli yang sudah berkenan membersamai teman-teman di matematik untuk bercerita tentang bagaimana menyusun roadmap penelitian banyak orang. Nah, selamat melakukan kegiatan workshop, Bapak Ibu. Tetap jaga kesehatan. Saya tutup. Ya, kita buka sama-sama workshop ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang penuh semangat dan inspiratif. Semoga menjadi motivasi dan arahan dalam melaksanakan kegiatan riset dan pengabdian yang lebih baik dan berdampak. Hadirin sekalian, sebelum kita memasuki sesi inti, marilah kita abadikan momen kebersamaan kita melalui sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta, kami mohon tetap berada di tempat. Kepada tim dokumentasi, kami persilakan untuk mengambil gambar terbaik dari hari ini. Bu Yuli, lompat duluan. Mesti diserta. Yang mau perlu dihitung dulu. Saya di zoom dulu ya. 1, 2, 3. Oke, tahan yang di zoom. Oke, siap. Sekali lagi. 1, 2. Yang nggak masuk boleh atur dulu. Oke, sekali lagi yang di zoom ya. Ada siap? Ya. Siap yang di zoom 1, 2, 3. Oke. Yang di ruangan sekarang foto bersama. Semoga dokumentasi ini menjadi pengingat atas semangat kolaborasi dan pengembangan keilmuan di lingkungan program studi S1 Pendidikan Matematika. Hadirin yang berbahagia, ini tiba saatnya kita memasuki sesi inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau merupakan akademisi yang memiliki rekam jejak panjang dalam bidang riset dan pengabdian, serta telah banyak menulis dan mempublikasikan karya ilmiah bertaraf internasional. Telah hadir secara daring Ibu Prof. Yuli Rahmawati, MSc, PhD. Beliau akan menyampaikan materi dengan judul penyusunan roadmap penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Sesi ini akan dimoderatori oleh Ibu Linda Devi Fitriana MPD, PhD, pada Ibu Prof. Yuli Rahmawati dan Ibu Linda Devi Fitriana. Dengan hormat kami persilakan. Coba cek dulu. Ke Bu Yuli, tanya Bu Yuli dengan suara saya. Saat mendengar suara saya, Bu? Terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dekan FMIPA UNJ, Dr. Hadi Nasbi, MSI, dan Ibu Korprodi S1 Pendidikan Matematika, Dr. Puspitasari, SPD, MSc. Yang saya hormati Ibu narasumber kita bersama, Prof. Yuli Rahmawati, MSc, PhD. Kemudian yang saya hormati Ketua Panitia acara workshop hari ini, Ibu Dr. Mimi Nur Hajizah, MPD, dan juga Bapak Ibu Prodi Pendidikan Matematika UNJ yang kami banggakan. Bapak Ibu sekalian dan Prof. Yuli, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Linda yang pada kesempatan kali ini
bertugas sebagai moderator. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk membuka acara ini, izinkan saya menyampaikan pantun sebagai pemanasan kegiatan pagi ini ya Bapak Ibu, biar kita semakin semangat gitu ya. Nah, ini masuk lagi nih. Perjuangan emang internet ya. Baik, Bapak Ibu, apa mendengar suara saya? Ulang pantun. Sekarang baru terdengar Bu Linda. Tadi tidak terdengar Bu Linda. Jadi ulang Bu Juli juga tidak mendengar. Baik, saya ulangi ya Pak, ini saya berasa di ospek pantun Pak. Oke, silakan Bu. Ngopi di kantin sambil tertawa. Saya matematika suka bercanda. Kalau belum tahu arah riset dan pengabdian kita, tenang, ada Prof. Yuli yang akan mencerahkan kita. Bapak Ibu. Besar harapan kami, semoga pagi ini menjadi awal yang baik dari langkah strategis kita untuk memperkuat arah riset dan pengabdian kita bersama. Baik Bapak Ibu, seperti yang telah disampaikan oleh Bu Desi sebelumnya, jadi tema workshop kita hari ini adalah penguatan arah riset dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan matematika berbasis di keilmuan program studi. Dan tujuan dari kegiatan kita hari ini adalah untuk menyatukan visi, memperjelas arah riset dan pengabdian kepada masyarakat kita, serta merancang roadmap yang terstruktur dan sesuai dengan karakter keilmuan prodi pendidikan matematika UNJ. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti yang kita ketahui bersama, telah hadir bersama kita Prof. Yuli Rahmawati, MSc PhD, selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Saat ini beliau bertugas sebagai Atas Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra, Australia. Selamat datang Ibu dan selamat siang waktu Canberra. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami pada acara kali ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum masuk ke penyampaian materi, izinkan saya untuk menyampaikan CV Prof. Yuli secara singkat. Untuk riwayat pekerjaan beliau, sebelum beliau bertugas di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra, sebelumnya beliau adalah Korprodi Pendidikan Kimia dan staf wakil rektor bidang perencanaan dan kerjasama UNJ. Dan beliau juga berpengalaman sebagai research assistant dan tutor di Curtin University, Australia. Untuk riwayat pendidikan beliau, menamatkan studi di S1 Pendidikan Kimia UNJ dan melanjutkan studi di Postgraduate and Master Program di Curtin University of Technology, Australia. Dan melanjutkan, Bapak Ibu, mohon izin untuk melanjutkan. Beliau juga banyak menerima penghargaan dan scholarship baik dalam negeri maupun luar negeri. Di antaranya yaitu beliau pernah mendapatkan NMT Microfund di AAD 2005 dan beliau juga banyak menerima hibah penelitian di dalam dan luar negeri, yang salah satunya yaitu National Multiplication Training Grant di AAD Germany 2023-2024. Dan beliau juga berpengalaman sebagai pembicara atau narasumber di beberapa conference, webinar, dan guest lecture. Selain itu, beliau juga aktif di kebijakan publik, yang mana di tahun 2014 sampai 2021 beliau aktif di DSNB. Kemudian di tahun 2022 sampai 2024 beliau aktif di Kemendikbudristek. Dan the last but not least, beliau juga sebagai reviewer di 12 jurnal terindeks Scopus. Setelah kita mengetahui background dan pengalaman beliau, sangat inspiratif sekali ya Bapak Ibu, dan semoga hari ini kita bisa mengambil banyak insight dari beliau. Baik, Bapak Ibu, mohon izin menyampaikan. Jadi pada sesi ini kita memiliki waktu sampai 11.30
30, jadi 1 jam setengah ya. Eh, jadi 60 menit untuk penyampaian materi oleh Prof. Yuli dan 30 menit kita lanjutkan untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Dan sebelum masuk ke penyampaian materi oleh Prof. Yuli, mohon izin Prof. Yuli, saya juga menyiapkan pantun untuk Prof. Yuli. Mohon berkenan untuk diperdengarkan ya Ibu. Terbang jauh ke negeri kangguru. Kan merah indah udaranya syahdu. Hadir bersama kita di forum yang seru. Prof. Yuli, mohon beri kami insight-insight baru. Kamu juga Bapak Ibu, saya pantunnya. Baik. Langsung saja Bapak Ibu, kepada Prof. Yuli dengan hormat kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Ya, ini prodi pendidikan matematik banyak pantun ternyata. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, jam 1 siang dari Canberra ya. Jadi mungkin hampir jam 10 ya di Jakarta. Yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Dr. Hadi Nasbe, kemudian Ibu Korprodi, Ibu Puspitasari, Bu Linda, salam kenal ya. Baru bertemu secara online begitu. Kemudian di sini ada Bapak Ibu dosen yang luar biasa ya dari Prodi Pendidikan Matematika, ada Pak Tri. Saya lihat dari jauh sepertinya saya melihat Bu Pinta ya. Kemudian Pak Lukman di depan saya, ada Pak Aris. Apa kabar Pak Aris? Biasanya lucu-lucuan ya. Kemudian ada Bu Mimi, Bu Ria, mudah-mudahan atau siapa yang lain, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan Bapak Ibu dosen muda ya, jadi berasa tua nih Pak Aris. Iya Bu. Mau udah Bu Yuli aja yang dua. Saya aja ya. Pak Makmuri ada nggak Pak Makmuri? Yang paling tua ada. Ya, saya izin share dan mohon maaf mungkin lebih banyak contoh ya, mudah-mudahan slide-nya panjang tapi sebenarnya contoh saja, mudah-mudahan bisa jadi insightful Bu untuk Prodi S1 Pendidikan Kimia ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa share, dan hal yang paling dirindukan ketika menjadi atase adalah bertemu Bapak Ibu dosen, mahasiswa, penelitian juga gitu ya, dan publikasi. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi juga untuk saya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan tentang roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu, ini penting sekali ya. Saat ini kaitannya bukan hanya untuk keunggulan prodi, tapi juga akreditasi pada saat bersamaan untuk Bapak Ibu dosen muda ini yang sedang mencari-cari bidang keahliannya, karena nanti ketika jenjang karirnya baik dari asisten ahli, lektor, rektor kepala, bahkan menjadi profesor adalah kehususan dari bidang Bapak Ibu. Dan tugas berat untuk Bu Pipit adalah memapping ya, kira-kira masing-masing memiliki ketertarikan, negosiasi ketertarikan, keahlian, termasuk juga kebijakan-kebijakan pada level prodi, universitas, begitu fakultas, universitas, dan juga kebijakan kementerian. Jadi memang saya akan menyampaikan kenapa kita harus perlu roadmap begitu ya. Kemudian mungkin roadmap, tadi pagi saya tanya visi akademiknya Prodi S1 Pendidikan Matematika itu apa. Kalau memang momennya sudah sudah fix, kemudian atau momennya adalah revisi kurikulum ataupun revisi kembali persiapan akreditasi dan sebagainya, ini bisa menjadi momen ya untuk melihat lagi roadmap prodinya. Kemudian saya sharing prodi pendidikan kimia ya, kemudian juga ada contoh-contoh penelitian saya hingga akhirnya terintegrasi dalam hibah penelitian, skripsi mahasiswa, tesis dan disertasi, kemudian juga kaitannya dengan pengembangan ya, atau nanti Bapak Ibu pengembangan jenjang karirnya. Nah, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kenapa akhirnya roadmap itu penting, karena pertanyaan ini akan terus menjadi salah satu yang ditanyakan baik kita posisinya sebagai program studi ya atau sebagai dosen secara individu. Karena bagaimanapun secara linearitas ya, ini kaitannya dengan visi dan misi prodi.
fakultas, universitas maupun kebijakan. Nah, yang prodi ini sebenarnya yang paling menantang karena posisinya antara jembatan kebijakan gitu ya, sampai akhirnya dosen yang mungkin saat ini masih bervariasi keahliannya begitu. Dan nanti ke depan setelah dosen sudah settle payung penelitiannya, ini akan menjadi panduan juga untuk penelitian mahasiswa. Jadi sekarang memang kalau kita dulu apa saja bisa ya. Jadi mau penelitian topik apa bisa, kemudian metodologi penelitian apapun bisa. Nah, mulai sekarang difokuskan gitu. Karena bagaimanapun biasanya ketika kita menjadi expertise, kita ingin dikenal dengan keahlian di bidang apa begitu. Entah apa pengembangan media atau penilaian atau kurikulum atau kompetensi guru begitu. Karena pada akhirnya bisa terlihat menjadi pola panduan untuk prodi. Nah, karena sekarang kebijakan akreditasi baik nasional maupun internasional, kita ingin melihat bagaimana pemanfaatan penelitian kita dalam pembelajaran maupun pengabdian masyarakat. Jadi mulai sekarang apa yang Bapak Ibu hasilkan di penelitian itu dijadikan juga alat untuk melakukan pengabdian masyarakat. Dan sekarang mulai membimbing mahasiswa itu jadi lebih mungkin kita bahasanya jadi lebih terlihat strict ya, bukan berarti kita memilih, tapi misalnya memang Bapak Ibu ingin dikenal di bagian keahlian mana, ya komitmen gitu, topik, metode penelitian, ataupun hal-hal lainnya kita konsisten. Karena biar bagaimanapun itu pengalaman saya ketika akhirnya itu bisa mengantarkan juga keluaran-luaran yang lebih berimpact ya, berdampak. Sekarang kebijakan kementerian kan kampus berdampak. Nah, yang kedua, yang keempat ya, kita selalu menanyakan misalnya pendidikan matematika di UNJ itu apa bedanya dengan pendidikan matematika yang lain begitu. Karena ketika misalnya kita sudah memiliki kekhususan dosen-dosen yang kompeten, kemudian jadi unggulan prodi, kemudian jadi center of excellence, peluang kolaborasinya semakin besar. Karena kampus-kampus di dalam maupun luar negeri akan menanyakan ekspertisnya di bidang apa prodi ini gitu ya, atau kampus ini. Nah, yang terakhir, kenapa saya letakkan terakhir? Karena akreditasi dan kinerja itu mungkin bukan segala-galanya ya sebenarnya gitu. Tapi kalau kita tidak terarah, itu akan terlihat ketika kita melakukan analisis terhadap kinerja kita yang akan tercermin dalam akreditasi. Jadi kalau misalnya nanti ada expert ahli, Bapak Ibu dosen yang ahli di bidang tertentu, pertanyaan yang juga kadang muncul misalnya publikasinya di mana. Kalau misalnya level Scopus gitu misalnya, terus jurnal internasionalnya apa. Jadi sampai level tertinggi misalnya kita targeted Scopus Q1, kemudian publisher Springer, Taylor Francis dan sebagainya, atau bahkan ternyata kita bisa menghasilkan buku yang pada level internasional. Jadi itu adalah bagian rekognisi yang kita terima dari hal-hal yang kecil begitu. Jadi mungkin awalnya belajar penelitian fakultas begitu ya, kemudian naik lagi ke dikti, ke nasional, kemudian naik lagi ke internasional, kemudian mulai publikasi mungkin dari jurnal nasional, internasional, dan itu berjenjang gitu. Dan itu merupakan untuk saya merupakan sebuah pencapaian ya yang memang tidak bisa dalam waktu yang singkat, tapi kalau kita tidak rancang dari awal ya sebagai khususnya mungkin Bapak Ibu dosen yang baru masuk ya menjadi dosen sejak awal itu mungkin nanti bisa menjadi halangan juga gitu ya khususnya ketika kaitannya dengan pencapaian ataupun jenjang karir. Nah, tantangannya adalah yang pertama memang yang kita butuhkan adalah keterlibatan dosen. Jadi Bu Pipit sudah menyebarkan survei ya ke Bapak Ibu semua. Sekarang bisa top down, bisa juga dari bawah ke atas. Jadi Bu Pipit bisa menggunakan data yang tadi survei dosen, kemudian kita matchkan dengan disiplin ilmu pendidikan matematika. Jangan juga survei dosen ini jadikan satu-satunya cara. Karena kita harus bernegosiasi dengan kebijakan fakultas dan universitas dan kementerian, ditambah juga kebijakan dengan apa namanya yang level internasional ya, isu-isu strategis level internasional, nasional, kemudian juga kebutuhan masyarakat.
karena kita ingin juga penelitian kita berdampak tidak hanya menjadi laporan yang tergeletak gitu ya di perpustakaan dan sebagainya. Kemudian ini juga ada hubungannya dengan SDM dan sarana prasarana. Nah, jadi kalau misalnya penelitian kita mungkin AI, kemudian artificial intelligence yang sifatnya mungkin membutuhkan teknologi tinggi atau virtual reality dan immersive teknologi. Nah, kita juga harus berpikir bagaimana caranya sarana dan prasarana itu ada gitu. Seandainya ada dalam tanda kutip tidak tersedia di prodi, kita bisa berkolaborasi dengan kampus lain gitu atau prodi lain. Nah, sinkronisasi ini yang sangat menantang sebenarnya dan butuh keahlian Bu Pipit ya dan Bapak Ibu dosen semua di Prodi S1 Pendidikan Matematika, bagaimana menegosiasikan semuanya. Dosennya punya kompetensi seperti ini, sedangkan visi akademiknya seperti ini, isu-isu terkini seperti ini, gitu ya. Kemudian mungkin hal-hal lain yang dipertimbangkan termasuk juga publikasi. Karena kita butuh roadmap ini berdampak menghasilkan luaran juga. Karena ketika mendapatkan hibah, kadang hibahnya baru diterima bulan Juli, publikasi harus sudah selesai bulan Oktober gitu ya. Jadi memang kadang tidak realistis, tapi itu ada Putus. yang kecil nggak diri. Bukan salah-salah kita dengan mahasiswa. Nah, Bapak Ibu, ini roadmap, jadi memang sebenarnya biasanya roadmap, ekstra, apapun gitu ya, pasti itu ada arah fokusnya. Jadi memang itu udah buat tabel ya, saya baca, kemudian tentang kenapa pertimbangannya seperti itu, menengah ataupun jangka panjang ya. Dan karena kita melakukan Tridharma, kita berharap juga itu terintegrasi dalam pembelajaran. Nah, kalau assessment akreditasi itu sampai ditanya misalnya judul penelitian apa, penelitian kita topiknya apa, mata kuliahnya apa, kemudian di RPS kita sampai harus ada begitu ya, kira-kira sumber jurnal yang dipakai karena kaitannya dengan penelitian kita. Jadi mulai sekarang harus pertama kaitan dengan skripsi, kemudian dengan mata kuliah yang kita adakan. Jadi mungkin Bu Pipit sambil melihat-lihat sekarang Bapak Ibu dosen nih S3-nya apa dan mata kuliah yang harus diampu itu juga relevan dengan S3-nya. Karena biasanya saya sampai waktu jadi Korprodi sampai bikin mata kuliah pilihan baru untuk mengakomodasi kekhususan Bapak Ibu dosen supaya mudah untuk naik jenjangnya sampai tingkat profesor. Nah, jadi pemilihan tema prioritas, tahapan luarannya, namanya mau dinamakan misalnya, oh kita mau punya roadmap setiap 3 tahun ya, artinya mungkin tahap awal targetnya 2025 sampai 2027 gitu ya, kemudian dilanjutkan tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Nah, kalau misalnya kita berpikir, oh 10 tahun tuh terlalu lama, kita mau bikin misalnya 6 tahun, 2 tahun sekali. Jadi mungkin difikirkan juga dengan, karena tidak mungkin roadmap itu statis gitu ya, itu akan terus bertambah. Makanya kita harus paham dengan filosofi keilmuan juga. Jadi seperti di kimia ada penelitian itu yang tidak habis dimakan waktu gitu, penelitian miskonsepsi. Bosen sebenarnya penelitian miskonsepsi, tapi penelitian miskonsepsi itu tidak hilang karena ikut tuh kaitannya dengan konsep-konsep. Dan saya yakin sebenarnya matematika mungkin juga sebaiknya ada expert di bidang miskonsepsi ini. Karena mungkin yang backgroundnya penelitian, yang backgroundnya penilaian, atau yang backgroundnya ingin mempelajari konsep matematika secara mendalam. Karena miskonsepsi ini terus ada ya di science dan math education gitu. Jadi kita bisa menjadikan ada satu topik penelitian yang existing supaya kita juga punya data sebenarnya kesalahan-kesalahan konsep apa, kesalahan-kesalahan konsep matematika gitu yang ada di lapangan ya, termasuk juga yang ada di mahasiswa kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kesesuaian visi ya, visi akademik ya kalau level prodi ataupun misi. Nah, tadi saya lihat misalnya memang kaitannya dengan menyatakan budaya lokal, teknologi, itu udah pasti harus ada pemanfaatan atau teknologi pendidikan matematika di bagian payung penelitian. Sudah pasti mungkin etnomatematika atau mau menggunakan bahasa yang lebih
luas lagi, misalnya pembelajaran berbasis budaya begitu ya. Jadi apapun yang nanti terkait dengan budaya dan matematika. Nah, kemudian yang lain adalah bagaimana mengimplementasikannya, karena memang ketika menjadi core prodi kita kacamatanya harus bisa melihat ya, mengakomodasi tadi bagaimana dengan kondisi yang mungkin terbatas begitu ya, tapi kita harus mengimplementasikan dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, kita bisa memanfaatkan networking kita, baik misalnya Bu Pipit dari yang di Singapura atau yang di eh, Paris, yang di UPI begitu ya. Jadi memang manfaatkanlah networking itu ya, termasuk mungkin kita secara individu mengkontak bukan hanya karena lulusan dari universitas tertentu. Nah, ini tahapannya. Jadi makanya pagi-pagi saya tanya lagi karena saya takut tidak update ya, visi misi dan tujuan program studinya apa. Karena nanti technical, tapi ini memang akan ditanyakan. Kalau visi akademik pasti kaitannya dengan kekuatan riset di prodi Bapak Ibu. Jadi hati-hati untuk membuat visi akademik karena ada konsekuensinya ya. Konsekuensi dari karakteristik penelitian, pengabdian masyarakat sampai pembelajaran. Kemudian mungkin karena sedang pergantian pemerintahan ya, jadi ada analisis kondisi, isu-isu, misalnya mungkin ada dosen-dosen yang kalau kita bilangnya critical, mungkin Bu Pipit sering dengar juga ya, ada critical pedagogy ya. Jadi ada tim dosen yang kerjanya memang penelitiannya, hobinya yang critical isu gitu. Nah, di khususnya kalau hibah-hibah di Australia itu Getsi apa ya? Getsi dia itu bicaranya hal-hal yang terkait gender gitu. Misalnya kenapa sih yang di matematika yang siswa yang perempuan performance-nya kurang gitu. Mereka seneng memberi hibah ke yang seperti itu gitu. Jadi isu-isu gender issue, social justice gitu ya. Nah, itu juga merupakan tren ya. Jadi mungkin bukan berarti saya melemahkan R&D dan sebagainya ya. Tapi kalau di universitas di Indonesia tuh hampir semuanya khususnya yang S3 itu kan R&D. Nah, mudah-mudahan kalau kita juga memberikan kesempatan variasi ya dari isu kritikal, kemudian mungkin kaitannya miskonsepsi atau yang lain sebagai karakteristik pendidikan matematika, itu bisa kita explore gitu, tidak hanya mengembangkan media jalan, tapi mengembangkan yang topik-topik yang lain juga terus berjalan begitu. Nah, setelah itu dilakukan, silakan prodi menentukan fokus tema ya berdasarkan analisis dan sebagainya. Makanya yang belum sempat saya lakukan itu adalah membuat panduan roadmap ya waktu di prodi sudah terlanjur berangkat ke sini. Jadi itu bisa jadi satu buku sendiri ya, analisis kondisi, kemudian mungkin kekuatan dan kelemahan bisa di SWOT dulu, kemudian bisa menjadi roadmap yang akhirnya punya time frame gitu. Dan itu disusun bersama di dalam prodi. Nah, yang kedua adalah sebenarnya karena kita serba terbatas ya. Hari ini tuh saya baru selesai bertemu dengan salah satu universitas di sini yang salah satu yang terbaik ya, Australia National University. Kemudian mereka itu punya banyak grant, terus saya tanya begini, kampus-kampus di Indonesianya mana aja gitu. Dan selalu di kampus Australia itu selalu listnya UI, UGM, ITB gitu ya. Terus saya bilang emang tidak ada peluang ya untuk kampus-kampus yang lain di Indonesia gitu. Terus dia bilang bahwa sebenarnya kita bukannya menegasikan kampus lain di luar kampus-kampus yang tadi disebutkan ya. Cuma mereka bilang kalau ada dosen ataupun mahasiswa yang memiliki bisa masuk entry requirement kita ya dengan capaian-capaian di bidangnya, termasuk juga mungkin hal yang teknis ya, misalnya kalau mahasiswa ya IELTS 6,5, IELTS 7 gitu ya, dan itu requirement yang mungkin kita pikirkan, oh beberapa kampus memang sulit mencapainya gitu ya. Tapi memang itulah yang terjadi di sini. Selalu saya menerima progres, menerima
kunjungan ke kampus-kampus, selalu ya list kampus-kampus besar tersebut gitu. Ya, jadi mudah-mudahan saya sih tidak juga tetap semangat gitu ya. Mudah-mudahan kampus-kampus yang lain khususnya LPTK dan kampus-kampus di timur Indonesia bisa berkolaborasi dengan kampus-kampus yang memang di sini masuk QS ranking ya khususnya. Nah, kemudian ada penyusunan indikator. Jadi misalnya Bu Pipit dan Prodi punya indikator selama 5 tahun. Kira-kira per topik atau payung penelitian itu mau menghasilkan berapa jurnal, berapa buku, berapa proceeding ya. Jadi memang target-target itu usahakan terus meningkat dan memang harus direncanakan. Jadi tidak bisa juga Forprodi bekerja sendiri. Jadi sekarang Bapak Ibu silahkan membuat grup penelitian lah gitu ya. Jadi kompak satu sama lain karena mau tidak mau tidak bisa sendiri ya. Jadi tidak bisa sendiri, kemudian kekuatannya juga di mahasiswa. Jadi mulai sekarang mahasiswa kalau saya paksa gitu mengikuti roadmap Prodi. Jadi tidak bisa di luar roadmap itu kecuali kita ingin mengembangkan roadmap yang lain ya, tambahan lah yang sifatnya pengembangan di luar roadmap itu. Kemudian memang sosialisasi ini penting ya, entah di dalam kelas, jadi semuanya paham dengan apa yang ingin kita lakukan. Jadi kalau ada kelas SPS gitu ya, kelas skripsi, silakan Bapak Ibu dosen presentasi dulu roadmap-nya apa gitu. Jadi mahasiswa punya ketertarikan dan bisa memilih begitu. Nah, kalau ini sudah settle, kita jadi semakin kuat karena saya pernah publikasi jurnal Scopus Q1 di Springer, itu 6 skripsi mahasiswa. Jadi saya olah sendiri dan itu hasil dari gabungan penelitian 4 tahun. Jadi memang itu sudah direncanakan. Jadi dari misalnya topiknya higher order thinking melalui misalnya dilema STEAM teaching pedagogy gitu. Nah, itu semua mahasiswanya tuh dilema STEAM atau STEAM atau culturally responsive teaching pedagogy. Nah, itu semuanya topiknya itu. Nanti kaitannya misalnya HOTS ya, ada yang kreatif, kritikal, dan itu dijadikan satu. Nanti kita olah lagi, kemudian itu jadikan satu publikasi ya. Jadi kita menulis lagi artikel, tapi sumber datanya adalah data-data mahasiswa yang kemudian kita olah lagi. Nah, itu kalau tidak direncanakan dari awal tuh akan sulit sekali. Karena kalau jurnal level Q1, kedalamannya kan juga penting ya. Nah, terus keep update karena jangan stuck dengan satu roadmap ya. Bisa jadi ada isu-isu, makanya ini tema besarnya harus besar. Jadi jangan sampai terlalu kecil misalnya realistik matematik, bukannya realistik matematika kita anggap terlalu terlalu ini ya, tapi takutnya nanti kepalanya apa? Misalnya kontekstual matematik gitu. Nanti di dalamnya mau RMA, mau apa gitu. Jadi kita bisa agak bergerak agak luas begitu ya untuk menentukan tema besarnya. Kemudian ini tren pendidikan. Sebenarnya kalau kita bicara tren itu, kita bisa melihatnya secara kuantitas maupun kualitas. Jadi roadmap itu tidak bisa ditentukan sendiri, oh karena dosennya cuma punya penelitian ini, nggak bisa. Kita harus lihat juga trennya supaya kita tidak ketinggalan. Nah, ketika kita bicara tren pendidikan, sebenarnya bisa juga kaitannya sama isu terkini, baik kuantitas maupun kualitas. Mau cari berapa banyak sih jurnal yang disitasi. Misalnya di jurnal itu suka ada tulisan gini, most cited gitu. Mana artikel-artikel topik yang paling sering disitasi ataupun kualitasnya gitu. Jadi kita bisa melihat dua sisi. Terus kita juga bisa menegosiasikan dengan perspektif individu yang kemarin surveinya sudah Bu Pipit lakukan, minatnya, bidang keilmuannya. Nah, hati-hati dengan bidang keilmuan karena nanti harus dilihat lagi S2, S3. Ya apalagi yang sudah S3 ini udah nggak bisa balik arah lagi gitu. Kalau udah penelitiannya itu ya memang ekspertisnya sampai profesor dan penelitian-penelitian bimbingannya usahakan ke sana gitu. Nah, ada juga yang kita lihat dari penelitian dan publikasi. Ya jadi mau jenis publikasi apa, saya biasanya kalau misalnya ngelihat kualitas penelitian saya rendah misalnya gitu, oh ini udah cukup nih Sinta aja gitu. Oh ini bisa Scopus Q4 nih, ini kayaknya bisa Q1. Jadi kita yang bisa melihat sedalam apa publikasi luaran yang bisa kita lakukan. Nah, sisanya adalah masalah filosofi dari pendidikan matematika itu sendiri. Karena pasti saya yakin sama dengan kimia, ada yang sifatnya single truth, multiple truth, ada yang sifatnya positivism, cara pandang paradigmanya, ataupun yang lebih postmodernism dan sebagainya.
Nah, Bapak Ibu, ini sih kajian umum klasifikasi ya. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat jenis jurnal, jenis topik dan sebagainya. Jadi misalnya sekarang kebetulan saya yang salah satu yang menyusun pembelajaran mendalam. Jadi kalau misalnya sekarang sedang tren kebijakan di Dikdasmen adalah pembelajaran mendalam, apa prodi yang bisa dikontribusikan? Jadi kalau misalnya entah nanti pasti pasti banyak guru-guru yang membutuhkan entah sifatnya pelatihan, workshop. Nah, kita juga mulai tren penelitiannya juga mendukung itu. Mungkin ini cuma dalam jangka waktu berapa tahun ya, tapi paling tidak kita juga up to date dengan perkembangan tersebut. Nah, sisanya memang ada filosofi dan teori pendidikan yang sifatnya grand teori yang seiring berjalannya waktu tuh dia nggak berubah gitu. Ya, tapi ada juga yang memang up to date dengan isu ya. Nah, kalau level S1 kan mungkin sulit ya, misalnya terkait dengan survei guru ataupun penelitian tentang guru gitu. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu dosen punya S2, S3 ataupun Bapak Ibu dosen sendiri melakukan penelitian, seperti misalnya Bu Meli kan ada TPEC gitu ya. Nah, mungkin itu juga bisa dijadikan satu kekuatan yang ada di di pendidikan matematika gitu ya. Nah, selanjutnya kalau ini banyak ya sebenarnya kalau tren di education, tapi tadi saya lihat hasil surveinya ya Bapak Ibu. Memang kalau kita misalnya mau menggunakan AI gitu ya, nah mungkin secara umum itu adalah education technology integration gitu. Tapi jangan lupa ada isu-isu yang sangat kritis ya, bagaimana mengkaitkan social emotional learning, kemudian mungkin multidisiplin. Sekarang kalau pembelajaran mendalam itu lintas disiplin. Jadi kira-kira matematika bisa bergabung dengan mata pelajaran yang mana gitu, dan saya yakin bukan hanya mata pelajaran yang sifatnya STEM, tapi juga social science ya. Nah, yang agak dijarang disentuh di Indonesia itu adalah terkait global citizenship education. Ya, jadi memang kalau di luar, kalau baca judul tesis, disertasi judulnya, kadang kita nggak kebayang ya itu apa sih maksudnya kaitannya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa mengintegrasikan ini, itu jadi isu-isu yang sangat menarik ya, yang bisa kita integrasikan. Nah, ini saya ambil dari mungkin kurang up to date, tapi ini klasifikasi yang saya baca-baca berulang ya tentang tren di pendidikan matematika. Jadi ini saya ambil sebenarnya publikasi buku ini 2014, kemudian saya cari lagi yang 2022 ya. Tapi memang kurang lebih sama tentang yang tadi saya bilang. Mungkin ada expert nih di sini gitu ya. Misalnya Pak Lukman mau apa konsep matematikanya mau diperdalam dalam konteks penelitian kualitatif, tapi mathematical knowledge itu nggak bisa diabaikan. Jadi jangan hanya fokus ke pendidikan dalam konteks metodologi, model, media gitu ya. Konsep matematika itu nggak bisa lepas dari kita. Jadi silahkan dievaluasi baik pengembangan instrumennya atau tadi konsepnya sebenarnya yang ada di masyarakat, di sekolah, guru ataupun murid tuh siswa seperti apa. Kemudian ini yang teacher memang jarang sulit ya kalau kita membimbing skripsi ya. Tapi kalau misalnya memang fokus ke guru, beliefs, identity, kompetensis dan sebagainya, misalnya tadi yang TPEC, ini bagian juga isu yang sangat menarik. Nah, sisanya biasanya di Indonesia tuh bergeser ke nomor 3. Media, model pembelajaran, teknologi, apapun itu gitu ya, entah bagaimana teacher menggunakannya atau bagaimana murid juga menggunakannya gitu ya. Nah, ini juga yang ada di bawah ini saya baca di publikasi 2022 juga begitu ya. Nah, mungkin ada juga dosen yang fokus ke pendidikan guru gitu. Nah, itu biasanya jurnalnya tuh soalnya sendiri dia, teacher education. Nah, mudah-mudahan, tapi sulitnya ini agak susah kalau misalnya kita punya bimbingan skripsi. Karena agak susah kalau dia menilai guru begitu ya. Tapi mungkin kalau yang level lebih tinggi bisa kita lakukan. Nah, ini saya baca survei Bapak Ibu ada kualitatif, meta-analisis, dan sebagainya. Nah, nanti kalau sempat baca buku Guy Miles and Eresan, mungkin nih update-nya ada lagi yang tahun selanjutnya ya. Nah, kita tidak berdebat masalah ini nanti kualitatif, kuanti, mixed method atau apa, tapi kita paham bahwa penelitian itu banyak jenisnya karena tergantung klasifikasinya. Seperti kalau kita bicara klasifikasi penilaian ada berdasarkan respon siswa terbuka tertutup, berdasarkan jenis, misalnya prinsipnya
off learning gitu ya. Jadi klasifikasi penelitian itu tergantung kita itu melihatnya dalam sudut apa. Jadi kalau berdasarkan tujuan ada basic sama applied ya. Jadi kalau misalnya di kualitatif ada grounded theory itu kan basic research. Tapi kalau misalnya applied di luar grounded theory yang tidak menghasilkan teori, itu bisa kita sampaikan sebagai applied research. Nah, di bawahnya itu ada action research. Nah, di buku ini ada juga tulisan R&D. Jadi dia sebagai cara ya untuk menghasilkan sesuatu. Nah, kalau dilihat dari metodologinya sebenarnya emang cuma dua, quali atau kuanti gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan selanjutnya action research itu quali atau kuanti. Nah, tergantung action research-nya kita ke sudut pandang siapa gitu. Bahkan grounded theory pun itu tergantung filosofinya siapa. Dan itu nggak perlu kita perdebatkan selama kita tahu kita itu mengarah ke teorinya siapa gitu. Nah, yang lainnya ada yang di matematika nih kan kekuatannya di desain research, di BR dan sebagainya ya. Dan saya pikir di UNJ belum banyak. Saya juga alhamdulillah baru membimbing mahasiswa S3 yang ada di Pasca ya menggunakan DBR, makanya sempat tanya ke Bu Pipit juga gitu ya bagaimana, dan alhamdulillahnya kemarin sudah selesai dan alhamdulillah bisa publish di Scopus Q2 ya. Alhamdulillahnya belajar sedikit-sedikit akhirnya bisa juga direkognisi ya, dipublikasi, artinya metodologinya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian ini kaitannya dengan penelitian dan publikasi. Jadi jangan sampai kita bikin roadmap karena nggak up to date, kemudian juga sebenarnya nggak bisa dipublish karena mungkin kualitas penelitian kita yang rendah. Jadi tolong difikirkan juga baik keterkaitan kita dengan membership ya. Prodi kalau bisa punya membership dengan dosennya, punya membership dengan atau mathematics education pada level nasional maupun internasional. Kemudian kalau bisa terus naik gitu ya, publikasinya bereputasi dan integritas akademik buat saya ya segala-galanya gitu. Nah, ini jurnal-jurnal, mohon maaf kalau tidak up to date ya, karena sebenarnya nih saya pick up dari beberapa tahun terakhir sama mungkin SJR-nya sekarang sudah update. Jadi ada Journal of Teacher Education. Jadi sekarang Bapak Ibu yang punya payung penelitian masing-masing wajib tahu jurnal level tertingginya tuh jurnal apa namanya. Jadi itu adalah salah satu acuan kita ketika kita mau membuat sebuah isu gitu. Jadi, oh saya mau fokusnya ke guru nih, kompetensi guru dan sebagainya, atau ke pendidikan guru, oh jurnalnya ini gitu. Nah, atau misalnya yang jurnal level satunya di Research in Mathematics Education begitu. Jadi kalau lihat judulnya memang, ini kita ke arah mana sebenarnya gitu ya. Tapi memang kalau dibaca kadang artikel-artikel internasional itu sederhana tapi dalam. Ya, jadi mungkin itu yang kita pelajari juga ya dari kesungguhan mereka melakukan riset, dan memang tantangan buat kita ini, kita apa-apa kan luarannya juga dicapai dalam waktu singkat yang sulit sekali kalau misalnya kita bicara kualitas gitu ya. Nah, matematika ini luar biasa ya. Kalau pendidikan kimia atau pendidikan sains nggak ada yang H-indeksnya sampai 1000 ya. H-index 50 itu udah luar biasa di science education ya, dan ini H-indexnya 1753 gitu. Jadi ini karena matematik kan mungkin levelnya dari dari SD atau variasinya sangat banyak. Kemudian SJR-nya sampai 101 ya, dan ini jarang sekali level jurnal setinggi ini di pendidikan. Nah, ini STEM. Nah, STEM banyak juga yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat mana sih yang paling banyak dibaca gitu, mana sih yang paling relevan atau trending gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca. Atau Bapak Ibu, ini Bu Yayu dan saya ya, misalnya fokus ke lingkungan pembelajaran. Nah, dia ada jurnalnya sendiri. Jadi kita bisa melihat variasinya seperti apa. Kemudian ada yang fokus ke action research, bisa juga kita bisa lihat mana sih yang paling banyak dibaca, yang trending gitu ya. Jadi bagaimana mereka menggunakan data-data ini supaya kita bisa melihat variasinya tadi. Nah, atau yang suka kualitatif, karena saya lihatnya meta analisis dan kualitatif ya.
Jadi nanti saya ada paparan sendiri tentang SLR ya, nanti meta analisis dan sebagainya. Jadi memang itu harus dibahas khusus bagaimana kita melakukan ini, dan sekarang semenjak pandemi itu tipe penelitian seperti itu tuh banyak diterima. Jadi kalau Bapak Ibu belum sempat ngambil data, kalau lagi dapat hibah penelitian, coba aja gunakan entah mungkin biasanya yang diterima publikasi sistematik literatur review ya. Nah, itu juga bisa kita gunakan gitu. Nah, kemudian sekarang untuk prodi S1 Pendidikan Matematika, ini kalau saya tidak salah tadi Bu Pipit mengirimkan Word ke saya ya. Jadi kalau misalnya bahasanya matematika berbasis teknologi dan multikultural, coba dicek ada tidak yang penelitiannya etno gitu ya. Penelitiannya berbasis budaya atau penelitiannya mengarah ke multikultural ini. Nah, multikultural juga banyak isu nih sebenarnya masuk ke dalam ranahnya critical issues juga ya. Tapi saya yakin teknologi dalam konteks ini sebenarnya bukan hanya digital teknologi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian yang berbasis teknologi tanpa digital dalam tanda kutip begitu ya, coba dilihat teknologi yang kita maksud tuh seperti apa, dan itu harus disepakati. Kemudian berdasarkan hasil survei ini saya kutip ya yang Bu Pipit sudah share ke saya ya, baik penelitian yang konsep matematikanya ya, alhamdulillah nih ada yang menuliskan ini, ada AI, ada etnomatematika, ada yang kualitatif, meta analisis. Nah, sekarang kita klasifikasinya berdasarkan apa? Jadi kalau misalnya berdasarkan topik begitu ya, berdasarkan topik berarti di dalamnya nanti setiap dosen bervariasi, ada yang mau pendekatannya kualitatif, kuanti, mixed method atau apa. Atau memang ada yang konsen, pengembangan medianya atau model pembelajarannya dengan DBR dan sebagainya. Nah, pemetaan ini tadi yang saya sampaikan, hati-hati karena ini nasib dosen gitu ya ke depannya, dari kompetensi, jenjang karir, bidang keilmuan, negosiasinya panjang, jadi memang harus ditanya. Jadi kalau misalnya nanti ada mapping untuk Bapak Ibu sekalian, termasuk yang masih misalnya S2 gitu ya, mau S3, berarti difikirkan S3-nya ngambil S3 apa gitu ya. Jadi mungkin kalau yang teknologi pendidikan mau berapa orang itu di prodi pendidikan matematika yang fokus ke teknologi pendidikan. Jangan semuanya S3-nya ke sana gitu. Kalau yang memang sudah penilaian pembelajaran gitu ya, evaluasi, berarti ada beberapa orang ke depan yang mau mengambil itu. Atau yang mau ngambil S3 pendidikan matematika, sudah juga kita mapping, dia nanti penelitiannya apa. Jadi jangan sampai mungkin visinya sampai 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu, masih kurang lebih ini, tapi kita tidak memapping SDM-nya ya. Jadi memang ini menjadi panduan pengembangan prodi. Nah, ini topik-topik penelitian yang mungkin yang saya pikirkan ya. Sebenarnya di paparannya Bu Pipit itu inovasi penelitian pendidikan matematika itu dipecah media dan model pembelajaran. Ini bisa juga sih dijadikan satu gitu ya supaya berkembang, atau memang kita mau pecah model dan media. Kemudian tadi yang poin kedua, tolong ada yang memang fokus ke konten pembelajaran matematika, entah belajar miskonsepsi, analisis konten konsep, atau misalnya Bapak Ibu yang mungkin S3-nya di penilaian pembelajaran, pengembangan authentic assessment, pengembangan apa namanya mungkin penilaian instrumen ya. Instrumennya juga bisa bekerja sama dengan konten ya, instrumen miskonsepsi, two-tier diagnostic test, misalnya Fortier ataupun interview about events. Jadi macam-macam begitu yang bisa kita modifikasi. Nah, atau ada juga satu grup yang memang bergeraknya ke isu-isu kritis ya. Jadi entah social justice, teacher beliefs dan sebagainya ya yang memang mengarah ke sana, atau mau bikin topik lain. Tapi memang nih yang tadi saya sampaikan, ingat tripnya UNJ. Kemudian ingat juga di apa di level kebijakan kementerian seperti apa. Nah, ini pengabdian. Mulai sekarang apa yang menjadi roadmap penelitian itu juga terwarnai di pengabdian Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya memang Bapak Ibu penelitiannya di bidang penilaian, bisa aja pelatihannya pengembangan instrumen untuk guru-guru gitu ya. Dan apa namanya mungkin buat media apa itu bisa digunakan juga untuk pelatihan, karena luaran ini adalah kekuatan kita. Nah, yang paling penting adalah keberlanjutan. Saya tahu di matematika itu pengembangannya misalnya di MGMP. Nah, mungkin MGMP tahun ini di Jakarta Timur, besok pindah ke Jakarta Selatan gitu. Jadi
berkelanjutan. Nah, kalau memang kita mau berkelanjutan, memang sih agak bosen gitu ya misalnya ya. Tapi paling tidak kita melihat dampak perubahan yang bisa kita lihat ya ketika itu berkelanjutan mengembangkan di daerah tertentu gitu atau wilayah tertentu. Nah, ini lini masa. Jadi sekarang entah dinamakannya apa, misalnya yang tahun pertama, 2 tahun pertama fondasi dulu. Kita menetapkan fokus selama 1 tahun. Terus kita mengembangkan kompetensi dosen dan ya mahasiswa juga ya, karena ini bagian penguatan. Terus kita harus akselerasi bahwa kita misalnya melakukan riset level nasional, internasional, dan jangan lupa luarannya udah mulai terlihat. Nah, yang keempat kekuatan kita lini masanya adalah kolaborasi. Jadi silakan kalau menurut saya sih dinamakan misalnya 2022 sampai 2000 ini namanya apa, kemudian 2024 sampai namanya apa gitu. Jadi seperti buat rencana strategis yang bisa kita lihat ya secara umum. Nah, ini target luarannya bisa kualitatif maupun kuantitatif, entah berapa jumlah produknya. Kalau kualitatif berarti levelnya gitu ya, level nasional, internasional. Kemudian mungkin bukunya, publikasinya pertama dari publisher yang mungkin belum begitu terkenal sampai akhirnya internasional bahkan yang terindeks Scopus. Begitu juga proceeding ya. Jadi buat saya tidak masalah mau publikasinya di nasional ataupun internasional, tapi paling tidak kita bisa mengetahui bahwa kita juga ada target leveling gitu ya. Nah, ini sharing pengalaman, ini prodi S1 Pendidikan Kimia, yang atas adalah visi akademiknya, menjadi pusat inovasi sama dengan matematika sebenarnya, jadi ICT, multikultural, dan SDGs. Nah, jadi akhirnya kita tentukan fokusnya ada multikultural, ICT education, dan sustainability development ya. Ini nanti di bahasa Indonesia kan. Kemudian kebijakannya lihat rencana induk riset nasional juga, termasuk juga RIP-nya UNJ. Nah, mungkin kalau belum berubah ya, mudah-mudahan relevan juga. Kemudian kita juga harus tahu karakteristik kayak mathematics education. Jadi ini karakteristik S1 pendidikan kimia itu apa? Biasanya belajar misalnya simbolik, makroskopik, mikroskopik, dan sebagainya. Isu-isu terkini di pendidikan kimia itu apa gitu. Termasuk kita juga berpikir supaya kita juga bicara pendanaan, kita juga bicara variasi penelitian, jadi jangan sampai itu-itu saja, termasuk variasi metodologi. Nah, ini akhirnya kita mapping gitu sampai akhirnya jadi payung penelitian di prodi gitu ya. Nih waktu itu RIP UNJ mungkin mudah-mudahan kalau belum berubah kurang lebih seperti itu. Kemudian kita kaitkan ini fokusnya misalnya teknologi pendidikan, nih payung prodinya tahun ini apa, tahun bisa diberikan nama ya, tadi yang saya bilang fondasi, pengembangan dan sebagainya gitu ya. Kemudian misalnya kaitannya dengan, jadi ini mappingnya berangkat dari Bapak Ibu dosen juga, termasuk juga RIP dan sebagainya, termasuk isu-isu yang ada gitu ya. Nah, ini contoh punya saya. Jadi ketika misalnya kita ada di payung mana di prodi, kalau melakukan hibah penelitian kan kita harus jalan nih, dasar, terapan gitu, pengembangan, terus luarannya apa. Jadi saya setiap subtopik dari penelitian saya itu ada ininya. Karena saya biasanya mengembangkan model-model pembelajaran ya. Nah, setelah itu biasanya ada topik satu-satu. Misalnya saya punya roadmap penelitian Culture Responsive Transformative Teaching gitu ya, CRTT. Dan alhamdulillahnya sih sejak pulang dari Indonesia 2013 sampai sekarang memperoleh hibah ya. Jadi ya konsisten, memang bosen kalau ngelihat judul penelitian saya ya, tapi ya itu adalah yang saya lakukan sejak. Jadi ketika disertasi saya itu sudah tentang budaya, tentang identity dan sebagainya, sampai sekarang penelitiannya bolak-balik kayak transformative education, budaya, identity gitu. Jadi saya kepalanya adalah pendidikan transformatif. Nih yang dilema STEAM, ini STEAM design thinking. Jadi breakdown satu-satu, oh ini pengembangan kompetensi guru, ini lingkungan pembelajaran, termasuk juga skripsi mahasiswa. Jadi skripsi mahasiswa itu saya judulnya kurang lebih muter-muter itu aja. CRTT, STEAM gitu, yang satu ke literasi, yang satu ke konsep, chemistry self concept, berpikir tingkat tinggi. Dan memang saya penelitiannya selalu studi kasus kualitatif yang ada intervensinya ya.
Nah, kemudian nih Pak Ucu, jadi waktu saya jadi Korprodi, kalau sudah mahasiswa menyampaikan mobile learning, kemudian 3D dan sebagainya, itu ke Pak Ucu gitu ya. Mungkin sekarang ada Pak Irwanto juga yang mengembangkan hal tersebut. Kemudian Bu Maria biasa flip classroom, ICT teknologi, karena beliau juga S3-nya teknologi pendidikan. Jadi memang kita coba semuanya tuh terlihat polanya ya masing-masing dosen. Ini contoh. Nah, ini payung penelitian saya. Jadi kalau misalnya nanti lihat penelitian-penelitian saya pasti judulnya bolak-balik sini, baik hibah maupun publikasi. Dan ini adalah breakdown dari disertasi saya. Nah, yang di bawah ada Learning Environment Research. Ini bersama Bu Yayu yang menginisiasi juga ya di Prodi PEP. Nah, ini sebenarnya mungkin kalau dilihat dari pendidikan transformatif tidak masuk, tapi dia punya roadmap juga sebenarnya sendiri gitu. Jadi yang biru itu adalah fokus saya. Nah, yang di bawah itu additional ya, di luar dari fokusnya pendidikan transformatif. Jadi kepalanya itu pakai filosofi, baru breakdown-breakdownnya harus besar juga gitu. Nah, ini contoh publikasi saya. Jadi breakdown dari sini nih, breakdown dari sini semuanya ada luaran-luaran ya. Dan alhamdulillah memang beberapa bervariasi dari level yang Q1 karena ini transformatif reflective practice. Nah, ini yang Q1 juga. Kemudian ini yang learning environment tadi dia Q1 juga. Ini karena kami punya research group ya yang sama Prof Yayu juga. Kemudian ini learning environment masih ini juga learning environment dan memang saya lebih banyak kualitatif tapi kalau sudah dengan Prof Yayu pasti kuantitatif. Jadi mix method tuh akhirnya gitu karena kaitannya ke lingkungan pembelajaran. Nah, ini yang Prof Yayu sudah lakukan. Nah, saya juga punya payung penelitian STEM, STEAM gitu ya. Dan kaitannya juga beberapa dengan TPEC. Ini STEM TPEC ya, guru. Kemudian ini STEM Design Thinking. Kemudian ini dilema STEAM juga. Ini dilema STEAM juga. Kemudian ini yang Special Ability, ini Conceptual Understanding, payung penelitian yang terakhir. Kemudian ini juga lagi-lagi dengan STEAM ya. Kemudian ini juga STEAM. Jadi banyak variabel kalau misalnya di kuantitatif. Nah, ini yang etno, yang multikultural ya. Culture responsive teaching, ada ethnochemistry dan sebagainya. Kemudian kalau nggak salah, ini baru nih. Ini 2025 baru aja publish. Kemudian ini bimbingan saya S3 ya, R&D, tapi R&D-nya mixed method. Jadi ada data kuanti, data kualitatif, ya lagi-lagi STEAM project. Kemudian nih R&D juga, ini juga bimbingan saya S3, langsung S3 yang di Pasca juga mengikuti roadmap saya, Culturally Responsive Teaching Approach. Karena saya di kimia, dia di PPKN, jadi berkembangnya kurang lebih bolak-balik seperti itu. Nah, ini kalau mau literatur review, kemudian ini pengembangan instrumen yang mahasiswa di PEP kaitannya tadi ya lingkungan pembelajaran. Kemudian ini waktu saya S3 ya, waktu saya S3 salah satu luarannya adalah jurnal ini tentang learning lingkungan pembelajaran. Nah, ini STEM lagi marker space. Nah, ini yang tadi saya bilang DBR. Jurnal ini gratis, mudah-mudahan Bapak Ibu juga punya kesempatan bisa publikasi di jurnal ini, namanya Issues in Educational Research, submitnya cuma lewat email ya. Ini di BR dan alhamdulillah senang sekali bisa lolos di sini ya, karena jurnalnya susah juga tembusnya gitu ya. Nanti Bapak Ibu yang di matematika silakan memanfaatkan kekhasannya matematika di desain research gitu. Kemudian ini STEM PGBL sama ini mahasiswa bimbingan saya yang S2 gitu. Kemudian ini juga mahasiswa bimbingan saya yang S2, Learning Cycle, yang Conceptual Understanding. Ini yang STEAM. Nah, ini yang terakhir, saya sebenarnya masih ada 2 buku lagi. Yang satu Springer tentang Education System, yang satu lagi tentang teknologi education ya. Tapi ini 2 buku yang kaitannya dengan STEAM payung penelitian saya. Oke, jadi saya tutup Bapak Ibu, peranan Prodi untuk roadmap ini sangat signifikan ya, karena Bapak Ibu yang ada di Prodi juga yang akan mengorganize semua kekuatan dan negosiasi tadi ya, apa antara yang kita punya dengan yang memang sudah ditetapkan. Nah, kolaborasi dosen nih mulai sekarang bergrup-grup gitu ya, supaya Bapak Ibu semakin kuat, jangan
Payungnya ada 10 penelitian berat nanti. Jadi kalau bisa bikin payung yang besar yang di dalamnya ada beberapa bisa membawahi beberapa dosen gitu ya. Kemudian mudah-mudahan nih jadi keunggulannya prodi S1 Pendidikan Kimia ya. Yang paling penting adalah karena kita dosen, ada tridharma dan keberlanjutannya. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Yuli atas pemaparan yang luar biasa. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu kami buka sesi diskusi dan tanya jawab. Jika ada pertanyaan atau Bapak Ibu ingin diskusi bersama Prof. Yuli, kami persilahkan untuk angkat tangan dan sebut nama terlebih dahulu. Baik, kami persilahkan. Belum ada ya? Baik, mungkin ini masih pemanasan ya Prof. Yulia. Mungkin saya mau bertanya terlebih dahulu sambil menunggu Bapak Ibu barangkali nanti ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan. Prof. Yuli, jadi mohon izin karena kami di sini ada beberapa dosen baru juga gitu dan untuk mendukung prodi terkait terkait penelitian gitu dan publikasi, tentu kami juga ingin belajar ya untuk bisa banyak publikasi di cuan. Dengan background dan pengalaman Prof. Yuli sebagai author di beberapa artikel di jurnal internasional dan juga sebagai reviewer, kami mohon tips and triknya begitu Ibu, agar bagaimana sih bisa dapat menghasilkan output penelitian yang berkualitas Q1 begitu. Demikian, terima kasih Prof. Yuli. Ya, terima kasih Mbak Linda. Saya sudah kirim paparan ke Bu Pipit ya. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa baca gitu ya, bisa lihat-lihat lagi, jadi bisa bermanfaat di penelitian, di penyusunan roadmap. Saya share paparan saya yang lain dengan pertanyaan Mbak Linda ya. Dengan senang hati Ibu. Jadi ketika kita bicara tentang publikasi, ini mungkin untuk Bapak Ibu dosen juga yang baru ya. Jadi ada dua hal ya, teknis dan substansi. Jadi jangan sampai kita terjebak ke jurnal predator tuh salah satunya. Karena track record kita akan dilihat dan bukan berarti saya tidak terjerumus, saya pun terjerumus ya. Jadi beberapa misalnya baru submit tiba-tiba harus langsung bayar gitu ya. Jadi jangan sampai terjebak dengan hal-hal yang mungkin bermasalah ya secara integritas akademik. Kemudian mungkin ada jurnal yang kita lihat kita mau publikasi, kemudian di dalamnya ada mungkin satu kali publish ada 50 jurnal, itu kan challenging sekali sebenarnya. Atau misalnya kita lihat bagaimana kualitas publishernya ya. Kadang lebih baik jurnal-jurnal yang mungkin terindeksnya rendah, tapi dia menjaga integritas itu gitu. Nah, kaitannya juga dengan penelitian kita nih masih masalah teknis ya. Jadi misalnya kalau sebelum kita submit, jadi kita udah punya roadmap, penelitian kita sudah bagus gitu. Tapi ternyata karena bahasa Inggris kita kurang dan mungkin kita tidak proofread, kita tidak cek bahasa Inggris kita, itu bisa jadi ditolak gitu. Jadi kadang editor udah ngelihat bahasa Inggris kita berantakan tuh bisa ditolak gitu. Bukan berarti jelek isinya, tapi karena hal-hal yang mungkin sifatnya teknis. Terus misalnya udah submit jurnal, kelupaan, tiba-tiba udah 3 bulan, padahal dikasih waktu revisi cuma 2 minggu. Nah itu juga hal teknis ya. Jadi hal-hal seperti itu review dan revisi harus kita cek. Termasuk juga penerbitan ya. Jadi misalnya dia tanya, kamu mau open access apa enggak gitu. Karena beberapa jurnal open access bikin dia jadi berbayar mahal gitu. Ataupun hal-hal teknis yang sifatnya ya daftar pustaka ya. Ada jurnal yang minta DOI. Jadi dia minta setiap daftar pustaka itu ada identifikasi numbernya gitu.
Jadi kita akhirnya mau tidak mau memilih-memilih ya mana yang bisa kita masukkan ke daftar pustaka gitu. Nah, sisanya memang butuh semangat ya di sela-sela kehidupan jadi dosen yang luar biasa sibuk gitu ya. Jadi mudah-mudahan tetap punya waktu dan semangat karena itu adalah salah satu output yang kelihatan ya. Nah, sekarang kalau udah punya roadmap, tadi saya lihat kita bisa lihat contoh-contoh jurnal bagus ya. Tapi secara substansi, kalau kualitas penelitian kita tidak baik, itu juga sulit gitu. Kita masukkan misalnya juga ke jurnal-jurnal yang berkualitas. Nah, kalau misalnya komponen judul tuh harus seperti apa, abstrak, cara penulisan pendahuluan, cara menulis apa namanya research metodologi, itu juga jadi penting ya. Karena kayak misalnya ini nih, mungkin kalau di paparan saya ini saya menyampaikan misalnya kalau misalnya Bapak Ibu mau seperti ini nih. Misalnya Bapak Ibu mau menuliskan pendahuluan. Jadi itu ada keywordnya. Di pendahuluan tuh misalnya harus ada fokus masalahnya, kaitan sama referensi apa, research gap-nya apa, gambaran penelitian kita seperti apa. Nah, jangan juga pendahuluan tuh sampai 3 halaman gitu, karena nggak mungkin. Ya, tapi nggak ada juga fixnya, tapi pasti pendahuluan jauh lebih sedikit dibanding isi analisis dan sebagainya. Nah, ada juga pendahuluan yang digabung sama literatur review. Jadi mau tidak mau kita harus sudah key referensinya apa, fokusnya apa. Karena kalau jadi kita jadi reviewer, Bapak Ibu meneliti suatu topik ya. Saya selalu bilang misalnya contohnya metakognitif, terus Bapak Ibu tidak memasukkan PLAVEL atau self efficacy Bandura gitu. Jadi key reference itu penting, biarpun tahunnya tahun lama. Tapi karena dia adalah penemunya, jadi kita sebagai reviewer jurnal tuh bisa melihat seberapa dalam Bapak Ibu memahami topik penelitian Bapak Ibu. Nah, saya kembali ke apa namanya eh, substansi ya. Nah, di substansi penelitian ini selain tadi, karena kalau kita penelitiannya sesuai roadmap, kita akan tahu research gap kita ada di mana dibanding research gap kita sebelumnya dengan kita sendiri ataupun dengan konteks substansi yang ada di jurnal-jurnal internasional ataupun bidang kajiannya. Nah, kemudian yang teori tadi yang saya bilang. Jadi kita kalau udah mengkaji sesuatu topik, ingat referensi kuncinya tuh apa, key referensinya apa. Makanya kita kadang kalau ikut conference katanya, kamu pakai teori siapa? Itu sebenarnya kunci. Jadi senang sekali kalau ketemu orang yang penelitiannya sama, terus kita menggunakan referensi yang sama yang kita yakin adalah referensi kunci. Nah, kemudian tadi yang Mbak Lina nih yang terakhir ya metodologi. Kalau memang kualitatif gitu ya, kalau mau jurnal semakin bagus ya berarti dia harus mendalam gitu ya. Kalau kita pakai kuantitatif berarti kompleksitas gitu ya, datanya dan sebagainya itu juga jadi pertimbangan untuk publikasi. Jadi demikian ya, mudah-mudahan bisa membantu ya. Memang nih perjalanan panjang ya, saya pun juga bertahap ya, alhamdulillah. Mungkin 2005 jadi dosen ya, pas nih 20 tahun ya, saya tahun ini jadi dosen. Jadi itulah pengalaman yang memang kalau ada anak tangga ya anak tangga yang kita lalui gitu ya. Dan ketika kita berkomitmen menjadi dosen ya memang mau tidak mau mungkin kecuali ada perubahan peranan dosen ya di bidang Tridharma ya. Tapi selama kita memang harus mengajar juga, meneliti juga, mengabdi juga supaya efisien dan sebagainya ya usahakan memang kita linear, fokus. Kemudian juga apa keterkaitannya jadi satu dikerjakan semuanya jadi terkait gitu. Atau kalau misalnya linearitasnya bukan dari S2 S3, paling nggak sekarang S3-nya sama penelitian kita dengan mahasiswa, judul-judul pengabdian kita supaya kita terlihat oh memang Bapak Ibu ini fokus di topik ini. Demikian Mbak Linda, mudah-mudahan apa bisa membantu ya dan memberikan ini juga. Baik, terima kasih Prof. Yuli atas pemaparan yang luar biasa komprehensif, namun tetap mendetail. Jadi luar biasa kami bisa menangkap dengan baik, Prof. Baik, Bapak Ibu, oke, Siapa dulu? Bu Pipit dulu, dan kemudian dilanjut Bu Mimi ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Tidak, baik, silakan Bu Pipit.
Baik, terima kasih banyak Bu Yuli, paparannya sangat komprehensif. Tadi saya membutuhkan waktu untuk mengumpulkan pertanyaan dulu. Jadi ada cukup banyak pertanyaan Bu Yuli karena memang tadi eh, paparan yang diberikan Bu Yuli membuat saya jadi berpikir bagaimana untuk menyusun roadmap di prodi Penmat UIJ. Nah, pertanyaan yang pertama ya Bu, tadi kan ada penjelasan mengenai klasifikasi roadmap. Apakah klasifikasi ini sebaiknya berdasarkan topik penelitian atau karena beberapa roadmap itu menunjukkan ketercapaian dalam periode waktu tertentu? Nah, itu yang masih saya belum bisa bayangkan bagaimana sebaiknya. Kemudian, karena ini yang mau kita susun adalah pertanyaan kedua ya Bu, eh, roadmap penelitian dan pengabdian, maka bagaimana caranya mengintegrasikan roadmap penelitian dan pengabdian seperti itu. Nanti bentuknya gambarannya kira-kira seperti apa. Lalu kemudian terkait dengan tadi kan ada tahapan ya Bu ya, itu kan sebut tadi ada target 3 tahunan atau 5 tahunan seperti itu. Nah, bagaimana agar hal tersebut itu dapat terukur? Apakah hanya berdasarkan luaran-luaran atau jumlah penelitian ataupun publikasi? Dan apakah kita perlu mengevaluasi secara berkala terhadap tahapan atau target yang sudah kita susun dalam roadmap? Lalu kemudian yang keempat, Bu, tadi memang kita punya visi keilmuan prodi adalah berbasis teknologi dan multicultural. Beberapa dosen memang banyak melakukan penelitian dalam pengembangan media digital dan juga non digital. Terkait multicultural ini juga kemarin kita belum lama ini mengadakan workshop tentang pembelajaran inklusif. Jadi kami akan membuka mata kuliah baru pembelajaran matematika inklusif. Nah, kalau saya searching di Google itu, multicultural in education itu artinya dia tidak hanya sebatas budaya, tapi juga inklusivitas. Jadi memfasilitasi kebutuhan belajar dengan berbagai latar belakang, baik itu gender, ras, maupun kebutuhan yang beragam. Nah, kira-kira ini kan pasti terkait juga sama isu Gen Z tadi ya, Bu Yuli ya. Jadi sepertinya sama juga dengan visi kimia tadi ada multiculturalnya. Nah, penelitian kami tentang etnomatematik juga cukup banyak tuh, dan mudah-mudahan nanti ke depannya akan lebih banyak penelitian yang bisa mengelaborasi aspek dari multicultural ini gitu. Nah, kemudian yang kelima, tadi kan ada TKT ya Bu ya. TKT dalam penelitian. Apakah TKT ini harus meningkat gitu sejalan dengan berjalannya waktu gitu Bu. Misalkan roadmap kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apakah TKT-nya tetap di 1 sampai 3 atau nanti kita targetkan naik ke TKT yang selanjutnya? Terus terang saya nggak begitu paham TKT ini bedanya apa, 1 sampai berapa. Jadi mudah-mudahan Bu Yuli bisa memberikan penjelasan dalam hal ini. Itu pertanyaan dari saya Bu, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Pipit. Mudah-mudahan tidak membuat pusing Bapak Ibu ya. Saya ini perjalanan panjang dan saya pun panjang juga gitu. Apa namanya untuk mengkonstruk yang ada di prodi, inginnya ideal ya, tapi memang kan kita juga harus memperhatikan kekhasan apa namanya bidang Bapak Ibu dosen gitu ya, sebelum akhirnya menjadi visi akademik. Sekarang ini kan visi akademiknya sudah ada teknologi dan multikultural. Coba Bu Pipit mapping apakah itu sudah terpenuhi di semua dosen atau tidak. Jadi kalau misalnya ada dosen yang tidak terpenuhi gitu, kira-kira gimana solusinya? Apakah kita tetap ini, misalnya gini, ada dosen yang mungkin bukan teknologi ya, bukan teknologi pendidikan, misalnya mungkin penilaian. Nah, penilaian tuh mau masuk ke kemana gitu? Misalnya apakah multikulturalnya di dalamnya ada penilaian, jadi dia penilaiannya fokusnya ke multikultural gitu. Jadi kita harus menegosiasikan ini juga gitu, atau karena ini kurikulum penilaian itu hal yang general, jadi kita bisa menginsertkan saja. Nah, saya setuju dengan klasifikasi roadmap sebenarnya berdasarkan topik ya.
berdasarkan topik, tapi memang harus besar. Jadi jangan kecil karena ilmu pengetahuan kan terus berkembang ya. Jadi kalau misalnya memang teknologi education, apakah dia bisa jadi kepala? Jadi apapun mau model pembelajaran, penggunaan teknologi, digital non digital bisa masuk. Satu di teknologi pendidikan ya. Misalnya teknologi pendidikan kimia atau di beberapa kampus ya di luar negeri dia udah khusus bahkan kayak misalnya artificial intelligence gitu dia satu grup sendiri gitu. Nah, jadi itu kita yang memutuskan saja seberapa banyak SDM yang kita punya gitu. Nah, karena ini kaitannya supaya jangan terlalu kecil, jangan juga besar sampai akhirnya kita mungkin cuma punya dua yang akhirnya mengikat yang lain gitu. Jadi itu yang harus benar-benar difikirkan. Nah, saya lihat kan di sini sudah ada apa tuh model pembelajaran, terus media, terus ada berpikir siswa dan sebagainya gitu ya. Nah, mungkin itu sekarang coba dilihat apakah itu disepakati atau Bapak Ibu punya ide yang lain yang ternyata belum diwadahi di roadmap itu. Nah, kemudian yang selanjutnya mengenai apa namanya di roadmap itu kan ada ininya ya. Misalnya Bu Pipit sekarang kira-kira mau mapping fondasinya mau berapa lama gitu ya. Atau misalnya kita mau bikin roadmap itu kan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, itu memang harus kita pikirkan juga kondisi prodi ya. Atau kita mau mengevaluasi visi akademik itu dalam waktu berapa lama. Jadi memang pertimbangannya juga kaitannya dengan RIP-nya UNJ. RIP UNJ kan berakhir tahun ini. Tapi RIP UNJ juga terkait dengan kebijakan kementerian. Nah, coba lihat kebijakan kementerian yang sekarang ya. Termasuk juga memang riset mereka lebih ke banyak ke STEM ya, energi terbarukan. Nah, mungkin kontekstual matematik yang terkait dengan energi terbarukan, lingkungan, isu-isu lingkungan, itu juga perlu difikirkan. Jadi kita tidak hanya fokus ke bikin model media, tapi bagaimana integrasinya dengan multidisiplin yang lain. Karena ke depan kita tidak bicara hanya pendidikan matematika, tapi kaitan pendidikan matematika dengan yang lainnya. Nah, sekarang tahapannya tadi saya sudah ini kan, jadi mungkin kalau Bu Pipit mau bikin beberapa tahapan ya, ini pengabdian masyarakat nanti ya. Kalau Bu Pipit mau bikin berapa tahapan, saya lihat kan di paparan Bu Pipit itu ada 3 tahapan ya. Jadi kalau misalnya mau bikin beberapa tahapan gitu ya dipersilahkan. Jadi maksudnya kira-kira nih Prodi sekarang tahun ini mau di tahapan mana gitu. Kemudian kira-kira nanti kita mau buatnya itu tahunnya lebih panjang atau kita mau buatnya lebih sedikit gitu. Karena perhatiannya tahapan itu misalnya mau bikin 4 tahapan, fondasi, penguatan, akselerasi, dan kolaborasi. Kalau mau bikinnya mungkin sampai Bu Pipit, misalnya periodenya berapa tahun jadi Korprodi, 4 tahun, kemudian nanti dilanjutkan atau Bu Pipit lanjut lagi gitu ya. Nah itu bagian dari planning kita juga gitu. Jadi itu penting sekali bisa ditentukan. Nah, sebelum menentukan topik, sekarang mungkin ada topik yang belum ada dosennya, tapi itu topiknya bisa jadi harusnya wajib ada di matematika. Jadi itu harus benar-benar Bapak Ibu pikirkan ya, topik-topik apa yang kira-kira memang sesuai dengan karakteristik bidang keilmuannya matematika. Nah, kemudian yang tentang teknologi dan multikultural gitu ya. Karena kan teknologi memang luas ya. Jadi buat saya selama memang Bapak Ibu juga up to date. Nah, multikultural saya juga sepakat. Makanya kalau di kimia ada mata kuliahnya Bu Pipit kimia untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi saya ada payung penelitian sendiri. Nih di sini ada Bu Pinta ya. Jadi alhamdulillah Bu Pinta menginisiasi dan di kimia ada Bu Mukti. Jadi sampai sekarang bimbingan-bimbingan saya masih mengembangkan model pembelajaran ya atau akses terhadap media untuk siswa tunanetra. Jadi kita mencoba mengintegrasikan itu dan itu peluang besar dan karena matematika yang menginisiasi tolong itu dijaga juga di matematika gitu. Jadi bisa jadi payung penelitian dan bisa sangat membantu ya untuk special needs students ya berkebutuhan khusus. Nah, TKT nih Bapak Ibu yang nanti yang baru ya khususnya TKT ini penting sekali ya. Jadi mungkin bisa jadi penelitian yang dasar-dasar ini ya, penentuan misalnya
konsep dan sebagainya sampai TKT 1 sampai 3 kan penerapan, 4, 5, 6 penelitian dasar, penerapan ya 4, 5, 6. Bisa jadi bertahun-tahun sih Bu Pipit. Saya itu terapan mungkin bahkan saya mungkin sampai 2000, ini karena putus ya 3 tahun kan saya mungkin agak lambat penelitiannya begitu. Tapi penelitian yang sekarang saya udah pindah ke TKT TKT 7897, TKT 7. Nah, kalau udah TKT 7 itu jadi produk komersial. Jadi dari kita menemukan sesuatu ide dasar kemudian diterapkan di kelas, dikembangkan dan sebagainya. Biasanya penerapan itu agak lama, dasar juga sebenarnya bisa dibuat lama, kemudian nanti baru kita pindah ke komersial. Nah, kalau udah pindah ke TKT 789 itu menantang karena kita harus bikin merek dagang dan sebagainya, itu yang lagi saya kerjakan ya untuk STEM gitu. Jadi memang apa namanya dibilang bertahap ya memang harus bertahap. Jadi ini saya udah 2025 ya. Sebagian besar masih penelitian terapan dan itu dari penelitian tingkat 1 dari 2013. Jadi mungkin 12 tahun masih penerapan Bu Pipit saya. Jadi cuma baru satu nih pindah STEM, pindah ke merek dagang ya. Jadi rencananya hasil-hasil penelitian ini dikumpulkan kemudian mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi ke UNJ gitu. Demikian Bu Pipit, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada tanggapan dari Bu Pipit? Mungkin ada satu yang belum, Bu, mengintegrasikan roadmap penelitian dan pengabdian. Oh iya, oke. Jadi tadi ya udah saya di sini. Jadi di pendidikan kimia itu kita nge-breakdown-nya dari jenis dulu. Jadi kalau misalnya kan nih kita kalau di pendidikan kimia itu selalu kolaborasi sama kimia ya, kita tuh nggak kepisah gitu. Jadi kalau misalnya yang matematika ya mungkin dikritisi juga ya harusnya nggak di sekolah gitu. Tapi kami memang yang matematika itu misalnya pengabdian bareng kita supaya uangnya kan nggak banyak, jadi supaya murah supaya bisa bareng-bareng kolaborasi. Jadi di prodi kami memang rumpun kimia itu ketika bareng-bareng yang kimia murni itu selalu bicara konten matematika dan lab. Jadi dia misalnya memperbaiki lab di sekolah, kemudian konten matematika dan sebagainya. Dan ketika itu linear dengan penelitiannya gitu ya, terus kami membaginya topiknya konten dan pedagogi, penelitian, laboratorium, dan aplikasi kimia. Jadi aplikasi misalnya pembuatan yogurt, ini topik, bukan topik. Nah, bukan topik dalam konteks roadmap ya. Nah, setelah kita kaitkan ke roadmap penelitian contoh ya. Misalnya saya kan masuknya selalu masuk ke pedagogi, ke pendidikan kimia. Saya selalu pengabdian saya kalau nggak STEM, etno gitu ya, culture responsive teaching. Makanya tadi saya bilang sama di paparan saya nggak langsung bilang etnokimia. Karena kalau etnokimia kan hanya budaya dalam skup praktis dan nilai values dan sebagainya ya. Tapi kalau misalnya budaya dalam konteks yang luas itu ya bisa termasuk tadi ya, anak berkebutuhan khusus, responsive teaching dengan anak yang tidak mampu gitu ya. Nah, itu mendiferensiasikan dengan yang tadi kita definisikan saja. Jadi Bu Pipit, visi akademiknya diturunkan dengan definisi supaya nanti bisa mewadahi ya Bapak Ibu dosen penelitiannya seperti apa gitu. Nah, kami kalau buat penelitian ya sampai sekarang sih. Jadi setiap bagian itu kami ada sebenarnya setiap dosen ini punya roadmapnya sendiri-sendiri yang akhirnya jatuh yang keempat bagian ini penelitian, pedagogi itu selalu kaitannya sama bidang mereka. Jadi misalnya yang Bapak Ibu yang di matematika murni, ya udah dia pengabdiannya di bidang selain bidang dia mengajar, kemudian bidang-bidang penelitian dia ya. Jadi kalau misalnya Bu Mukti itu kan obat-obatan misalnya gitu ya. Nanti dia pengabdiannya kaitannya dengan obat-obatan gitu. Nah, terus misalnya Bu Vera misalnya kimia organik itu juga seperti itu. Nah, nanti dosen-dosen yang punya penelitian yang di teknologi nanti luaran penelitiannya entah mobile learningnya, entah aplikasinya apa itu dilakukan pengabdian masyarakat seperti itu. Dan kami memang pindah waktu itu MGMP Jakarta Timur udah selesai gitu ya, udah tahun kedua, kemudian prodi pindah lagi ke daerah yang lain gitu. Jadi inginnya sih berkelanjutan gitu.
Demikian Bu Pipit untuk roadmap, dan ini harus dibikin polanya sama juga. Jadi memang Tridharma ini mau tidak mau juga kita pikirkan, entah misalnya dari aspek yang diberikan atau aspek variasi topik ya, sesuai dengan topik-topik yang kita lakukan di penelitian gitu. Terima kasih banyak Bu Indonesia. Ya, sama-sama. Baik, kita lanjutkan ke Bu Nining. Silakan Bu Nining. Terima kasih Mbak Linda. Izin Bu Nuri, apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar, Bu Mimi? Baik, terima kasih banyak Bu Yuli atas pemaparan materinya yang mencerahkan sekali gitu ya. Agak campur aduk sebetulnya setelah dapat paparan materi tadi. Di satu sisi tentu sangat termotivasi begitu ya, tapi di sisi lain merasa ternyata masih sangat panjang gitu ya perjalanannya hingga bisa menghasilkan roadmap penelitian dan pengabdian yang jelas juga terarah gitu ya Ibu. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya Bu terkait roadmap penelitian. Yang pertama berkaitan dengan periode waktu ya Bu yang diretakan gitu ya untuk tiap-tiap payung penelitian atau roadmap penelitian, misalnya Bu 3 atau 5 tahun begitu. Apakah penentuan kapannya itu berdasarkan misalnya metode penelitian kah atau TKC tadi yang disampaikan, atau seperti apa Ibu? Karena di sini sebagai contoh misalnya ada di 2 tahun pertama itu ada berkaitan dengan analisis isu begitu ya Bu. Kemudian di tahun berikutnya kemudian merancang desain yang berkaitan dengan isu tadi. Di tahun yang berikutnya lagi ada pemanfaatan desain tersebut misalnya seperti itu Bu. Nah, itu apakah berkaitan dengan metode penelitian? Misal di tahun pertamanya kualitatif, kemudian berikutnya ada DBR tadi begitu, selanjutnya kuantitatif atau seperti apa Bu, atau berkaitan dengan TKT. Berikutnya yang pertanyaan yang kedua, tadi kalau contoh roadmap ya atau penelitian-penelitian yang Bu Yulia lakukan itu kan sebetulnya luas ya, artinya sudah terarah jelas fokusnya kemana, tapi sangat memungkinkan penelitian-penelitian itu cukup luas Bu. Gitu ya. Jadi tadi ada etnokimia misalnya, kemudian ada CRTP, ada STEM dan seterusnya gitu. Nah, bagaimana menentukan roadmap penelitian kita Bu agar memungkinkan untuk pengembangan yang juga bisa fleksibel gitu Bu, yang luas, nggak terkungkung misalnya dengan topik atau topik penelitian tertentu seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin berkaitan dengan payung penelitian yang melibatkan mahasiswa Bu ya, mungkin ada best practice gitu ya di prodi pendidikan kimia yang bisa kita implementasikan begitu ya Bu. Karena selama ini saya masih agak kesulitan gitu ya Bu untuk melibatkan mahasiswa berkaitan dengan payung penelitian gitu Bu. Jadi kira-kira kapan misalnya harus melibatkan mahasiswa, harus ada pembicaraan dengan mahasiswa dan seterusnya. Karena selama ini kan misalnya kita dapat mahasiswa bimbingan di semester 7 ya. Semester 7 mereka rata-rata udah punya topik sendiri gitu kan, yang ya udah kita ya nggak mungkin kan mau mengganti atau seperti apa gitu. Jadi ya mengikuti apa yang sudah mereka tentukan seperti itu. Nah, mungkin ada best practice di prodi pendidikan kimia yang bisa jadi acuan gitu ya buat kami dan saya khususnya gitu ya, agar bisa jelas dan terarah tadi payung penelitian dalam melibatkan mahasiswa. Mungkin itu Ibu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mimi. Yang pertama Bapak Ibu, yang pasti kalau RIP UNJ berakhir tahun ini, Bapak Ibu siap dengan RIP yang baru bisa jadi. Tapi kalau saya lihat polanya selalu sama ya. Jadi lihat-lihat listnya RIP UNJ itu topiknya apa. Jadi ini mungkin nggak update ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, ada teknologi pendidikan, berarti kita turun juga ada teknologi pendidikan. Kemudian mungkin ada yang pendidikan lingkungan atau apa, atau ternyata kita masuknya ke
teknologi pendidikan, di dalamnya ada etno gitu. Jadi memang yang saat ini masih berlaku itu adalah apa namanya RIRN ya. Itu sampai 2045. Jadi silahkan buka dokumennya RIRN, itu tuh ada topik-topiknya. Sambil lihat, sekarang kan ada Dirjen Riset Saintek ya. Nah itu juga dilihat kebijakannya seperti apa. Jadi memang waktu sih biasanya 5 tahun. Makanya ini mumpung UNJ lagi nanti apa mengembangkan roadmap. Tapi yang saya lihat konsistensi ya adalah teknologi pendidikan, termasuk juga yang dengan budaya tadi ya. Jadi makanya itu bisa turun ke apa namanya ke bawah gitu. Nah biasanya sih periodenya emang 5 tahun. Tapi kalau misalnya sudah kelihatan RN-nya, karena memang nanti pasti kementerian ataupun yang di bawahnya akan mengacu ke RIRN itu. Nah, saya nih mungkin agak challenging masalah yang tadi Bu Mimi sampaikan, makanya tadi saya lihat surveinya tuh ada metodologi. Sebaiknya jangan jangan buat roadmap berdasarkan metodologi. Buat roadmap itu berdasarkan topik, karena sebenarnya kita itu inginnya dikenal di expertise di bidang apa. Saya yakin karena matematika kan kalau kuantitatifnya juga bagus, kualitatifnya juga ada yang bisa kita explore gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kita mau konsisten, kita konsisten di topik saja. Metodologi jangan dijadikan roadmap. Misalnya tahun ini saya mau kualitatif, besok kuantitatif gitu. Biarpun memang sebenarnya gap itu bisa diisi dengan metodologi ya. Tapi biarkan itu tidak tertulis di roadmap, itu jadi ini kita saja. Oh saya udah approach kuali, saya approach kuanti, besok saya approach mixed method gitu. Tapi topiknya aja. Oh ini saat ini saya fokus ke pengembangan analisis konsep matematika dulu. Setelah itu saya buat medianya atau pengembangan model pembelajarannya. Setelah itu mungkin saya melihat dampaknya. Dampaknya terhadap literasi kah, numerasi kah, atau apanya gitu. Jadi saya bisa melihat seperti itu. Nah, ini Bu Mimi, that's a good question ya terkait dengan ini. Kalau Bu Mimi lihat map saya, makanya kenapa bilangnya Bu Yuli luas, emang itu sengaja. Karena kebetulan S3 saya tuh transformative education. Kemudian waktu saya pengukuhan profesor juga transformative education. Nah, di transformative education itu ada prinsip bahwa kita membentuk siswa secara holistik. Holistiknya baik dalam aspek kalau misalnya kita ngelihat dimensinya belum ya kognitif, afektif, dan psikomotor. Tapi kalau kita lihat teori yang lain adalah pengembangan nilai, apa holistik individu gitu ya, teori pendidikan yang lain. Makanya kalau Bu Mimi lihat roadmap saya, socio-critical itu kaitannya dengan values. Environmental sustainability itu jadi ada prinsip di pendidikan transformatif, kita mengempower nilai, kemudian kita hubungan dengan lingkungan dan manusia yang lain, makanya ada environmental sustainability, harus self-identity, harus paham dirinya sendiri, makanya ada culture identity. Kemudian kenapa nggak STEM, tapi lebih banyak ke STEAM, karena kita inginnya holistik. Nah, saya nih conceptual understanding karena mau tidak mau saya kan nggak mau hanya dia kaitan dengan konsep ya, tapi dia juga paham tentang bagaimana konstruksi struktur kognitif. Makanya saya biasanya conceptual understandingnya nggak hasil belajar yang sifatnya angka, tapi bagaimana mengeksplorasi cara berpikir anak ya dalam konsep kimia. Jadi silakan Bapak Ibu, semakin luas sebenarnya semakin besar itu membuat kita settle gitu. Karena ini saya sudah 12 tahun nih roadmap saya gitu. Yang berkembangnya ke bawahnya dot-dot poinnya, bukan di atasnya. Nah, nanti kalau misalnya saya tambah lagi, memungkinkan sekali gitu ya, yang mungkin kita bisa melihat juga gitu ya, bagaimana kaitannya dengan pendidikan transformatif ini. Nah, kemudian yang melibatkan mahasiswa. Ini mungkin saya jadi kayak diktator nih, Bu Mimi. Saya itu mahasiswa wajib ikut payung penelitian saya sejak saya jadi dosen. Kalau misalnya dia di luar 5 ini, saya tanya, apa penelitian kamu? Kalau sangat eh bagus begitu, mohon maaf nih, saya sambil bimbingan saya maju skripsi. Kemudian kalau misalnya mahasiswa itu punya topik yang bagus, Suaranya mute, Bu Fio. Bu Yuli, mohon maaf, suaranya mute, Bu.
Ini koneksi Sinyal ya, Pak. saja, tapi karena memang saya ingin tadi ya di tengah transformatif, jadi saya juga ingin berarti bekerja kualitatif dan sebagainya supaya memang ya ini connect. Prof. Yuli, di sesi diskusi ini kita semakin menggali, semakin mendalam gitu ya, apa yang telah dipaparkan oleh Prof. Yuli sangat luar biasa, bermanfaat untuk kami. Kali lagi saya tanyakan ke Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan? Sudah ya? Satu lagi, oke, mungkin kesempatan terakhir ya, silakan Bu Maria. Prof. Yuli, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Saya mau bertanya mengenai yang Prof. Yuli tadi ceritakan mengenai penelitian dari 4 tahun mahasiswa ya. Jadi Ya. itu memang sudah direncanakan. Jadi di selama 4 tahun itu penelitiannya berlanjut dan nanti saling berkesinambungan gitu berlanjut. Boleh tolong ini lebih diceritakan seperti apa sih misalnya di tahun pertama yang Prof. Yuli arahkan itu mahasiswa melakukan apa, lalu tahun kedua, 3 dan 4, kemudian di saat Prof. Yuli publish artikel itu bagaimana mengolah datanya, apakah kita melibatkan kembali mahasiswa atau bagaimana? Ya, baik. Ini juga pertanyaan yang bagus. Nanti saya share jurnal aslinya nih karena close access ya. Ini Q1 karena free. Kalau yang Taylor Francis Springer kan gratis. Jadi dia tidak bisa diakses. Tapi kayaknya ResearchGate saya kalau ikut ResearchGate saya nih ada yang draftnya yang bisa kita upload ya. Nah, jadi yang pertama adalah kalau lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 malah ya, saya lupa, 6 penelitian mahasiswa S1 nih. Kalau dilihat itu ada kelas 10, kelas 12, kelas 11. Jadi memang selama saya membimbing itu misalnya saya satu topik namanya dilema story. Ya, dilema story itu model pembelajaran yang memang awalnya dari waktu saya S3 kemudian saya kembangkan begitu. Nah, variasinya dari awal penelitian itu ngebimbing mahasiswa itu saya ini punya topik namanya dilema stories. Jadi kamu siapa yang mau ambil dilema stories, ini contoh-contoh skripsi sebelumnya dan sebagainya gitu ya. Nah, mereka memilih biasanya variasinya pertama variasi kelas. Jadi ada kelas 10, 11, 12. Kedua, ada variasi topik. Topik kimia kan ada laju reaksi, asam basa, koloid, dan sebagainya. Jadi beda-beda topik. Variasi ketiga adalah variasi dampak. Mungkin kalau di kuantitatif, variabel ya. Terikat, bebas, dan sebagainya. Jadi ada yang fokusnya ke critical thinking, ada fokusnya ke kemampuan argumentasi, dan sebagainya. Nah, ketika itu semua selesai, ya mungkin saya putuskan nih kayaknya udah tahun kedua, tahun keempat gitu, saya kumpulkan semua skripsinya. Kemudian saya lihat, karena saya kualitatif, kalau ini mixed method. Jadi, kalau udah niat mixed method, karena biasanya jurnal Q1 senangnya mixed method ya. Jadi, kalau udah niat mixed method, kalau punya instrumen satu yang mau kita jadikan kayak validasi berlanjut ya, saya kebetulan mengembangkan bersama supervisor saya ini CVLES ya, Constructivist Value Learning Environment Survey. Itu bagian dari roadmap-nya lingkungan pembelajaran. Nah, jadi selama penelitian 2 tahun, 4 tahun, itu CVLES terus yang dipakai. Jadi anak-anak menyebarkan CVLES, tapi data itu nggak dipakai buat mahasiswa. Kenapa nggak dipakai? Karena mahasiswa itu kualitatif biasanya bimbingan saya. Jadi saya cuma nitip ya si flashnya gitu karena saya akan menggunakan data ini untuk publikasi saya nanti ke depan. Jadi udah saya pikirkan si flash kemudian yang kualitatif. Nah, sekarang kualitatif. Nah, kualitatif ini kan temanya nih judul skripsi mahasiswa tuh critical thinking, argumentasi skills dan sebagainya. Nah, itu dijadikan coding saya tuh. Jadi misalnya critical thinking dari sekolah mana aja yang muncul, problem solving skill dari sekolah mana aja yang muncul, kemudian student engagement dan sebagainya gitu. Jadi codingnya kelihatannya free, tapi sebenarnya di skripsi mahasiswa tuh udah sangat fokus ya dampaknya kemana.
Jadi pada saat publikasi data si flashnya saya olah sendiri karena sudah saya simpan selama bertahun-tahun itu. Kemudian saya simpan, kemudian saya olah entah validitas, reliabilitas, kemudian hubungan antar dimensinya. Kemudian yang satunya lagi adalah tematik yang diambil dari kutipan-kutipan dan mahasiswa itu selalu saya minta data mentahnya. Jadi itu saya olah lagi, terus saya coding, analisis lagi, kemudian dijadikan satu jurnal. Nah, biasanya kalau kita nulis dari awal, mahasiswa itu kan sebagai pengumpul data, itu tidak saya apa namanya, tidak saya ikutkan sebagai autor ya, karena kan dia sebagai pengumpul data. Tapi ini saya tuh kalau nulis mahasiswa first author, second author atau the third author tuh benar-benar sangat tergantung dengan kontribusi mereka ya. Mungkin saya contohkan yang ini nih. Oh ini. Ini jurnal saya yang mahasiswa S1. Ini tulis ulang skripsi, tapi datanya di only satu orang mahasiswa aja. Nah, ini dia jadi penulis ketiga karena saya tulis ulang, terus saya ngambil data dia, tapi anak ini membantu saya juga memasukkan, mentranslate. Jadi ini dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, dan mahasiswa. Nah, ada juga yang kalau mahasiswa dia memang dia yang menulis gitu. Terus saya cuma mengarahkan kamu revisi kayak gini, kamu ke arah sini gitu. Nah, itu biasanya penulis pertamanya selalu mahasiswa gitu. Ini kalau mahasiswa S3 iya, tapi ini saya mahasiswa S1, S2 juga kayak gitu. Kalau S1, S2 kalau emang dia yang buat semua, dia pakai data dia tesis sendiri eh itu ya udah dia berarti nomor satunya gitu. Jadi memang ini kaitannya ke kontribusi. Nanti kalau sempat lihat artikel saya yang kualitatif, termasuk ketika data collection, pertanyaan apa yang muncul kayak what challenge data collection, satu section itu menggambarkan bagaimana pengumpulan datanya. Nah, jadi memang ya itu perjalanan dengan mahasiswa ya. Jadi buat saya mahasiswa tuh, makanya sampai sekarang mahasiswa-mahasiswa yang memang masih belum saya selesaikan, masih saya pegang karena mereka udah selesai tinggal menulis skripsi, tesis maupun disertasi itu saya pegang karena paling tidak takut putus di tengah jalan gitu ya. Jadi makanya ini sekarang lagi ujian skripsi, tesis dan sebagainya adalah mahasiswa yang memang dari kemarin itu udah payung penelitiannya sama, kemudian tinggal ujian skripsi, tesis dan sebagainya gitu. Itu Bu Maryam, terima kasih. Bagaimana Bu Maryam, apakah ada tanggapan? Atau sudah itu jelas baik. Baik, terima kasih banyak Prof. Yuli atas pemaparan yang luar biasa. Dan mohon maaf Bapak Ibu karena waktu sudah pukul 11.30. Jadi karena keterbatasan waktu kita harus mengakhiri sesi ini. Dan sebelum menutup sesi ini ada titipan dari panitia Prof. Yuli. Jadi ini salah satu bentuk apresiasi kami. Terima kasih kami yang sebesar-besarnya. Izin untuk share screen ya, Prof. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Prof. Yuli atas insight yang kami dapatkan dari Prof. Yuli, luar biasa dengan penjabaran yang sangat mendetail. Mohon maaf, Prof. Yuli sebentar. Sudah, oke, baik. Ya, semoga dengan melalui acara ini kita bisa mendapatkan ilmu ini yang banyak dan juga memfollow up apa yang telah kita dapatkan hari ini dari Prof. Yuli. Ya, terima kasih banyak ya. Senang bisa bertemu biarpun tatap maya. Mudah-mudahan bisa bertemu kembali dan Bapak Ibu diberikan kesehatan ya. Terima kasih. Doa yang sama untuk Prof. Yuli di Canberra. Baik, demikian Bapak Ibu. Akhir kata kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Yuli atas waktu dan sharing ilmunya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen Prodi Pendidikan Matematika atas antusias yang luar biasa. Semoga hasil workshop ini menjadi pijakan nyata ya untuk kita ke depan untuk memperkuat arah riset dan pengabdian Prodi Pendidikan Matematika UNJ. Demikian dari saya, sampai jumpa di kegiatan inspiratif berikutnya.
Dan saya mohon maaf, mohon izin undur diri. Mohon maaf atas jika ada hal yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, Juliasi. Ya. Hadirin yang berbahagia, tidak terasa kita sudah di ujung acara. Demikian rangkaian kegiatan workshop roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada hari ini. Kami berharap rangkaian acara memberikan nilai tambah baik secara keilmuan maupun praktis dalam merancang arah riset dan pengabdian yang terintegrasi dengan visi prodi S1 Pendidikan Matematika. Saya Desi Julita Sari selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama saya memandu kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa pada kegiatan akademik berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu, sehat-sehat. Ya, Bu Pipit, Pak Lukman, Bu Pinta, Bu Mimi, Bu Meli, Pak Aris, Pak Tri semuanya ya. Terima kasih, sehat-sehat. Saya izin live ya. Terima kasih banyak.